Inilah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Bukan sekedar mitos kuno atau cerita pengantar tidur, melainkan salah satu tanda kiamat akbar yang paling dinantikan dan paling menggetarkan dalam Islam. Hari ini kita akan menyelami setiap lapisan misteri mereka. Kita akan bongkar hakikat sejati mereka, merujuk pada dalil Al-Quran dan hadis, membahas spekulasi tentang kemunculan mereka, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadapi salah satu ujian terbesar umat manusia ini. Untuk memahami Ya'juj dan Ma'juj, kita harus kembali ke sumbernya, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah dua pilar utama yang menjadi peta jalan kita. Dalam surah Al-Kahfi, Al-Quran mengabadikan kisah Dzulkarnain, seorang raja yang soleh yang diberikan kekuasaan besar. Dalam perjalanannya, ia sampai di antara dua gunung terjal. Di sana, ia menemukan suatu kaum yang mengeluhkan gangguan dari Ya'juj dan Ma'juj, sebuah kaum yang gemar membuat kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Kaum tersebut meminta Dzulkarnain membangun penghalang. Dengan hikmat dan bantuan Allah, Dzulkarnain membangun sebuah tembok raksasa dari campuran besi dan tembaga yang dilebur. Tembok ini begitu kokoh sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menembus atau memanjatnya. Ini bukan hanya sebuah kisah sejarah, tapi bukti bahwa mereka adalah entitas nyata dan sebuah intervensi ilahi telah terjadi untuk mengurung mereka. Al-Quran dan hadis Muhammad SAW secara gamblang menyebutkan bahwa tembok ini pada akhirnya akan hancur dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar sebagai salah satu tanda-tanda kiamat besar. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 96, hingga apabila dikabulkan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini bukan spekulasi, tapi janji Allah yang pasti terjadi. Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang mereka sebagai kaum yang muncul setelah Dajjal, membawa kehancuran dan jumlah yang tak terhitung. Hadis-hadis Nabi memberikan gambaran tambahan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka digambarkan memiliki mata kecil, hidung pesek, dan wajah yang lebar. Jumlah mereka sangat banyak, begitu banyak hingga sebagian hadis menyebutkan mereka akan meminum habis air dan melewati mayat-mayat manusia tanpa peduli. Namun, yang jauh lebih krusial dari ciri fisik adalah sifat dasar mereka, yakni perusak, pengacau, dan pembawa fitnah. Mereka akan menjadi ancaman global bukan hanya bagi satu wilayah, tapi bagi seluruh umat manusia. Ini bukan sekedar makhluk, tapi simbol dari kehancuran yang akan menimpa bumi. Setelah menelaah dalil-dalilnya, mari kita selami hakikat sejati dari Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah inti dari pemahaman kita yang seringkali terlewatkan. Yang pertama, ujian keimanan terbesar. Ya'juj dan Ma'juj adalah ujian keimanan terbesar kedua setelah fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita bahwa tidak ada cobaan yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga kiamat selain kedua fitnah ini. Kemunculan mereka akan membawa cobaan yang begitu dahsyat, kelaparan, kekacauan, hilangnya kedamaian yang akan memaksa manusia untuk bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah filter iman. Hanya mereka yang berpegang teguh pada tauhid dan tawakal yang akan selamat. Hakikat kedua, perwujudan kerusakan global. Mereka adalah simbol dari perwujudan dari kerusakan atau yang disebut dengan fasad dan kezaliman dalam skala global. Jika Dajjal mewakili fitnah ideologi dan penyimpangan akidah, maka Ya'juj dan Ma'juj adalah representasi dari kerusakan fisik dan kehancuran moral di muka bumi. Mereka tidak peduli dengan nilai, etika, atau kehidupan. Mereka adalah gelombang tanpa kendali yang memusnahkan apapun di hadapan mereka. Ini menjadi peringatan bagi kita. Hindarilah segala bentuk perbuatan merusak, baik pada diri sendiri, lingkungan, maupun masyarakat. Hakikat ketiga, yakni bukti kebesaran dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj adalah bukti konkret dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak dan janji-janjinya yang pasti akan terjadi. Tembok yang dibangun Dzulkarnain menunjukkan kemampuan Allah untuk mengurung mereka. Kehancuran tembok itu pada waktunya menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk melepaskan mereka. Sebagai bagian dari skenario akhir zamannya, ini seharusnya memperkuat iman kita bahwa segala sesuatu yang berada dalam kendali ilahi,
Dan setiap detail yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah kebenaran yang akan terwujud. Hakikat keempat, yakni batas waktu dunia fana. Mereka juga menjadi penanda yang jelas akan fase-fase akhir dari dunia ini. Kehadiran mereka menandakan bahwa waktu menuju hari kiamat semakin dekat. Ini bukan untuk menimbulkan kepanikan, tetapi untuk memotivasi kita agar menggunakan sisa waktu yang ada untuk beramal soleh, memperbaiki diri, dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan setelah mati. Dunia ini fana, dan tanda-tanda ini adalah alarm paling keras. Setelah memahami hakikatnya, tentu muncul pertanyaan, di mana mereka, kapan, dan bagaimana kita harus bersikap. Sepanjang sejarah, banyak sejarawan dan peneliti mencoba melacak lokasi fisik tembok Zulkarnain. Beberapa mengaitkannya dengan tembok di pegunungan Kaukasus dekat Derben di Rusia yang memang memiliki sisa-sisa tembok kuno. Ada juga yang mengaitkannya dengan tembok besar Tiongkok atau lokasi lain. Namun, penting untuk diingat, lokasi persisnya adalah ilmu Allah. Terlalu fokus pada lokasi fisik bisa mengalihkan kita dari pesan spiritual dan persiapan diri yang lebih penting. Yang jelas, mereka berada di tempat yang tidak bisa dijangkau atau dikenali oleh manusia modern saat ini. Al-Quran dan hadis tidak memberikan tanggal spesifik, namun mereka akan muncul setelah Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi. Nabi Isa alaihi salam setelah mengalahkan Dajjal akan memimpin kaum muslimin ke tempat yang aman di pegunungan karena tidak ada yang mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan mereka akan menjadi tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat. Ini bukan tentang kapan, tapi tentang bahwa mereka pasti akan datang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Rasa takut saja tidak cukup, kita harus bertindak. Perkuat iman dan tauhid. Jadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran. Iman yang kokoh adalah perisai terbaik di masa fitnah. Pelajari akidah yang benar. Perbanyak ibadah dan amal soleh. Solat, puasa, zakat, sedekah, membaca Al-Quran. Ini adalah bekal kita di dunia dan akhirat. Memperbaiki diri dan jauhi kerusakan. Ya'juj dan Ma'juj adalah simbol kerusakan. Mari kita menjadi agen kebaikan, bukan perusak. Jauhi maksiat, kezaliman, dan segala bentuk kerusakan moral maupun lingkungan. Tingkatkan persatuan umat. Saat Ya'juj dan Ma'juj muncul, umat manusia akan menghadapi ancaman bersama. Solidaritas dan persatuan adalah kunci untuk saling menguatkan. Pelajari tanda-tanda kiamat. Memahami tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan kita. Sahabat cahaya hikmah, kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah narasi tentang janji, ujian, dan takdir. Mereka bukan lagi sekedar karakter dari sebuah buku, tapi sebuah pengingat abadi tentang dinamika kebaikan dan keburukan di dunia ini, serta kepastian datangnya hari akhir. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai pemicu untuk berubah, berbenah, dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jangan biarkan ketakutan melumpuhkan, tapi jadikan kesadaran sebagai motivasi untuk beramal lebih baik. Semoga Allah melindungi kita dari segala fitnah akhir zaman dan menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman.